Sampai kemudian ada 5 orang wafat di pelatihan Koperasi Desa Merah Putih. Oke, ini sebentar sebelum berlanjut, ini gue disclaimer dulu nih. Ini bukan kita benci militer ya. Sama sekali enggak. Tapi ini kita mencoba untuk menggali dan mencari tahu why-nya nih. Ya. Latihannya kan pakai daun-daun seperti perang begitu loh. Itu saja kita sudah lihat perbedaannya. Kalau mau menjadi manajer kan nggak harus perang dong. Tapi katanya persaudaraan itu makin kental bila dalam satu penderitaan. Jadi memang itu kerjanya Kementerian Pertahanan. Ternyata setelah gue coba lacak-lacak berbagai dasar hukum, memang nggak ada urusannya sama Kementerian Koperasi. Lo bayanginnya setiap kelurahan, setiap desa ada kooperasinya yang mengerti militer. Sekali lagi, saya dan Bibip tidak benci TNI. Sama sekali enggak. Tapi kita bertanya nih, kenapa sih harus begini terus dan tujuannya apa? Maka sah untuk kemudian kita bertanya, atau jangan-jangan militerisasi? Menit ya, beberapa jam yang lalu. Angka itu lahir dari Beberapa orang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia TNI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja. Jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah banget. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kemarin ada sahabat saya menjawab sebuah pertanyaan yang bikin heboh TikTok tuh. Jadi dia ditanya, lo tuh hidupnya dari mana sih? Dijawab sama dia. Nah, ini dia, Bivitri Susanti. Thank you, Bib. Halo, thank you. Jadi kita mau Bivitri atau Bibip aja nih? Serah, bebas. Nggak, jadi kenapa? Lo kenapa mesti ngeladenin pertanyaan netizen itu? Lo hidup dari mana? Gue lagi eksperimen di TikTok tuh kayak gue pengen tahu mereka itu kalau dikasih tahu mau mendengar atau enggak. Nah, terus? Jadi lagi gue jawab ini gue lagi udah nulis apalagi mau gue jawab. Ya udah, jadi kan soalnya kan gue digosipin terima uang berapa pokoknya 2 miliar dari George Soros. Katanya gue ketua Yayasan Tifa lah. Yang jelas bukan ketua segala macam. Dikit dong kalau 2 miliar mah. George Soros masa 2 miliar? Iya, masa cuma 2 miliar? triliun kayak gitu. Bohong banget kan. Nah, terus? Ya udah, padahal kan nggak mungkin kan. Tapi kan ada seorang influencer yang pegawai pemerintah bikin video kayak gitu rupanya. Dia screenshot dari websitenya Transparansi Internasional. Gue memang ketua badan pengurus Transparansi Internasional. Lo tau kan kerjaan kayak gitu kan volunteer. Dan transparan. Di screenshot terus dikasih frame. Gue nerima masuk kantong sendiri 2 miliar. Terus begitu gue jawab, enggak bener. Semua data ada, buka aja di website Transparansi Internasional, namanya juga transparansi. Terus kan. itu 2 miliar per bulan atau gimana? Nggak, ada proyek ke Transparansi Internasional. Transparansi Internasional kan yang bikin ini loh, indeks persepsi korupsi gitu kan. Jadi kan memang by project. Nah, gue jelasin deh salah satu bahwa itu nggak benar. Terus ada yang jawab, kalau gitu Anda dapat duit dari mana? Ya, gue jelasin juga gitu. Dia nggak tahu gue dapat duit dari podcast. Gak. Bohong. Ini juga volunteer ini. Nanti orang-orang pada daftar sama lu. Iya, orang pada kesini pada minta duit. Kok Bibip dapat gue enggak? Bohong kok. Ini banyak banget kerjaan gue volunteer melulu. Enggak, kalau 2 miliar per bulan, Dadan malu tuh. Oh iya ya. Dia 1 miliar katanya sebulan. Kalah dong dia ya. Kalah dia. 1 miliar apa sehari sih? Sehari. Wah, tetap aja gue kalah sial. Iya. Tapi saudara-saudara saya adalah dosen. Even kesini aja ya bisa dibilang volunteer juga. Dosen kerjanya emang gitu. Kita nggak boleh nagih-nagih honor gitu, nggak boleh. Emang agak repot jadi dosen tuh. Kalau di sidang MK gaji kita berapa? 3,36 juta per bulan. Tuh. Nonton aja di YouTube sidangnya ada itu. Kirim-kirim gift. Ini nggak bisa ya kalau di YouTube ya? YouTube nggak bisa kirim-kirim gift. Beb, ini saya agak resah nih. Kita masuk ke topik ya teman-teman. Kenapa sih kok negara ini sekarang kelihatannya dikit-dikit latihan militer, dikit-dikit latihan militer. Yang terbaru 5 orang wafat gitu ya. Walaupun sudah diklarifikasi oleh TNI bahwa sebelumnya mereka sudah sehat terus mau dan lain-lain. Tapi pertanyaannya kan
Sampai kemudian ada 5 orang wafat di pelatihan Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa sih menurut lo ada apa sih yang diharapkan dengan militer? Kan yang pertama, sorry ya, gue agak flashback dikit. Yang pertama kan retreatnya para menteri. Betul. Itu kan juga ala-ala militer. Terus kelihatannya makin kesini tuh makin militer semua gitu. Bahkan ada rencana sekolah rakyat itu juga nanti akan dilatih militer. Juga udah rame kan di media sosial. Ini model Taruna Nusantara gitu kali atau gimana? Iya, sekolah rakyat yang di bawah Kementerian Sosial. Jadi memang secara tata negara ini udah kacau. Misalnya sekolah kenapa di bawah Kementerian Sosial, itu satu. Kemudian ya yang paling mendasar itu apa hubungannya koperasi. Pokoknya semua job description itulah, mau manajer koperasi kah atau kepala daerah kah, itu apa hubungannya dengan militer. Nah jadi kalau menurut gue sih itu memang selubung dari militerisasi. Terus terang aja ya, karena nanti kan kita berdebat nih. Gue sendiri sudah berdebat dengan salah satu kalau nggak salah dari Bakom yang menjelaskan soal Badan Komunikasi Presiden ya, yang menjelaskan teknisnya. Ini memang tujuannya adalah dan seterusnya. Tentu saja bisa dijelaskan. Tapi kan pertanyaan mendasarnya adalah kenapa dari awal program apa istilahnya Latsar Mil, latihan dasar kemiliteran yang dipilih untuk melatih para calon manajer itu. Kalau kemudian dibilang iya karena tujuannya adalah, mereka kan dalihnya selalu begitu. Karena mereka perlu mendapatkan disiplin. Yang kedua adalah mereka perlu mendapatkan semacam apa tuh istilahnya ya, semacam wawasan kebangsaan, nasionalisme begitulah. Nah kan pertanyaan kita masih lebih mendasar lagi bahkan. Satu, apakah betul disiplin dalam bekerja sebagai manajer, bukan disiplin sebagai militer ya, itu memang berbeda sendiri kan. Itu harus didapat melalui pelatihan militer. Kalau maksudnya kita dosen kan juga punya kedisiplinan. Kita upload segala macam. BKD yang banyak itu. BKD, kita punya target kredit per semester. Kan namanya disiplin. Toh kita beda gitu disiplin militer. Tapi ada mitos yang menurut gue mesti kita bongkar tentang disiplin itu hanya ala militer. Oke, ini sebentar sebelum berlanjut, ini gue disclaimer dulu nih. Ini bukan kita benci militer ya. Sama sekali enggak. Tapi ini kita mencoba untuk menggali dan mencari tahu why-nya nih. Ya namanya dosen kan boleh-boleh aja kita why-nya. Jadi itu disclaimernya bukan berarti ini kita benci militer, kita benci TNI, enggak. Nah, terusin. Apalagi kita berdua ya, belajarnya politik, belajarnya hukum tata negara, tahu persis di pasal 30 memang kita butuh militer, butuh. Tapi yang kita inginkan adalah militernya profesional. Nah, bukan berarti yang sipil menjadi militer. Kan beda ya, militer profesional keren itu kita inginkan loh, pertahanan. Butuh sekali kita. Tapi sipil tidak perlu dijadikan militer karena memang wilayahnya berbeda. Menurut konstitusi begitu. Nah, jadi disiplin ala militer itu yang katanya pengen dibangun. Cuma kan pertanyaannya seperti itu tadi tuh. Sebenarnya scope of work-nya atau job description atau apa yang akan dikerjakan oleh manajer koperasi itu apa sih? Kan harusnya cara berpikir kita itu kalau manajerial seperti itu ya. Cara tujuannya kemana, kemudian baru kita susun silabus pelatihannya. Nggak ada yang nyambung dengan disiplin ala militer itu. Ya push up, misalnya baris berbaris, dan seterusnya. Nah, yang kedua tuh yang tadi kita sebut-sebut wawasan kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme apakah harus diberikan dalam bentuk itu? Karena kalau kita lihat dari beberapa hal yang sudah beredar di media sosial, tapi juga di media massa benar-benar jurnalis begitu ya, jadi sudah terverifikasi. Latihannya kan pakai daun-daun seperti perang begitu loh. Itu saja kita sudah lihat perbedaannya. Kalau mau menjadi manajer kan nggak harus perang dong. Jadi manajer kan nggak perlu latihan pegang senjata. Dan secara fisik juga nggak perlu berlatih seperti halnya militer. Biarkan militer sekuat itu, bahkan lebih kuat lagi kita setuju. Karena kita pengen aman juga kan. Tapi kalau jadi manajer kan nggak perlu skill seperti itu. Tapi katanya persaudaraan itu makin kental bila dalam satu penderitaan. Jadi itu digojlok tuh demi supaya mereka lebih kental bahu-membahu gitu. Mungkin saja, tapi kan sekali lagi, apakah menjadi manajer kita harus bahu-membahu saling membantu?
Ini nggak tahu ini relevan atau enggak ya, tapi kan sedikit mungkin juga relevan sih. Jadi waktu gue jadi pencinta alam SMA itu pelatihannya tuh ala-ala Kopassus. Jadi gue memang ya bahkan dulu kami tuh sebenarnya sekarang udah enggak ya by the way ya, ditampar-tampar, disuruh push up 3 seri dan seterusnya. Nah, apakah kami waktu itu kompak seangkatan? Kompak banget. Tapi itu yang dibutuhkan untuk naik gunung supaya misalnya walaupun kemudian sekarang udah direvisi ya, udah nggak boleh lagi kekerasan. Tapi misalnya jadi ketika orang naik gunung ada yang kesusahan, Dibantuin. kita bantu dulu, kita tunggu sampai dia sehat sedikit baru naik gitu. Itu kebutuhannya begitu. Menjadi manajer itu kan benar-benar ngecek stok misalnya gitu ya. Kemudian memastikan bahwa semua kasir bekerja dengan baik, nggak ada yang numpuk pelanggannya misalnya ngantri dan seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan kekompakan, bahkan ini manajer di koperasi yang berbeda-beda. Jadi itu juga menurut gue nggak logis. Gitu. Sekali lagi kalau untuk militer, untuk pekerjaan tertentu mungkin logis, nggak apa-apa. Tapi untuk manajer itu kan yang jadi masalah. Mungkin harusnya levelnya seperti kita dulu kan ada LDKS ya. LDKS itu kan sebetulnya dibikin untuk persaudaraan supaya lebih solid. Jadi dikirimlah kita ke Cibubur. Latihan dasar. Kepemimpinan siswa. Oh, lu ikutnya LDKS ya. Kan Ya, OSIS ya. tuh OSIS. OSIS. Zaman OSIS dulu. Ya. Nah itu ya militernya baris-baris saja. Ya. Nggak ada nyamar jadi sayuran, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Dan nggak dilatih megang senjata. Nggak. Yang kita lihat kan dia Iya, megang senjata tuh. juga. Wah. Iya. Tapi kalau secara hukum tata negara ini akhirnya jadi Koperasi Merah Putih ini di bawah kementerian mana jadinya? Kementerian Pertahanan atau Kementerian Koperasi atau ada kementerian lain? Setnek kali tiba-tiba ngaku itu program kami gitu. Nah ini jadi gue lagi baca beberapa dasar, nama juga orang hukum ya, langsung nyari dasar hukum. Jadi latihan ini kan mereka dianggapnya sebagai komponen cadangan. Nah ada beberapa yang gak usah dibuka lah, tapi intinya adalah sejak tahun 2019 kita memang punya undang-undang tentang pengelolaan sumber daya manusia bidang pertahanan. Komcat. Nah itu yang melahirkan komponen cadangan untuk pertahanan. Di negara lain juga sebenarnya ada, tapi beda konteks kan. Nah anyway tahun 2021 itu keluar peraturan presiden, kalau gua nggak salah, yang intinya adalah kementerian-kementerian bisa meminta pelatihan-pelatihan dasar militer seperti itu. 2021 nih. Nah kemudian pas Koperasi Merah Putih, topik kita hari ini, yang diminta untuk mengadakan pengadaan sumber daya manusia dan pelatihan dan rekrutmen adalah Kementerian Pertahanan. Oh. Jadi memang itu kerjanya Kementerian Pertahanan. Coba untuk ngerekrut manajer koperasi itu. Koperasi Merah Putih, membangun bangunannya kan juga ada apa namanya keterlibatan ya, PT Agrinas tuh ya salah satunya. Ya makanya itu dia mau gue tanyain. Jadi Menkop nih ngapain? Bangunannya Agrinas, mobil-mobil India itu juga katanya Agrinas. Ini rekrutmen Kementerian Pertahanan. Jadi ternyata setelah gue coba lacak-lacak berbagai dasar hukum, memang gak ada urusannya sama Kementerian Koperasi. Masuknya ke Kementerian Pertahanan. Ini yang dan PT Agrinas tadi ya. Jadi memang maka sah untuk kemudian kita bertanya, ini sebenarnya tujuannya apa? Koperasi itu dipakai sebagai yaitu badan hukumnya koperasi kan menurut hukum Indonesia memang ada kan. Untuk for profit badan hukum itu PT, firma, ada koperasi juga. Tapi ternyata dia tidak dikelola langsung segala aspeknya oleh Kementerian Koperasi. Mungkin ada beberapa aspek tertentu. Tapi ada Kementerian Desa juga. Iya kan? Kan mereka pakai dana desa. Ya. Jadi Kementerian Desa, Kementerian Pertahanan ada daftarnya tuh di instruksi presiden yang mengatur soal ini. Di situ ternyata isinya bukan hanya Kementerian Koperasi, tapi Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, dan beberapa lagi lah. Termasuk kemudian nanti PT Agrinas gitu. Nah ternyata begitu strukturnya. Jadi kan pertanyaan kita jadi valid tuh. Ini tujuannya apakah untuk memberdayakan desa melalui koperasi, memberi lapangan pekerjaan, itu juga klaim yang diberikan, atau jangan-jangan militerisasi. Karena kita bisa melihat berbarengan dengan tadi tuh kepala-kepala daerah dikasih pelatihan militer. Oh, penerima LPDP jangan lupa. Dan satu lagi yang paling kelihatan juga tuh dan bikin sedih. Pas lagi 12 Juni aksi mahasiswa UI ke Bundaran HI, enggak hanya UI sih, beberapa kampus lain juga ya. Itu kan dihadapinya oleh
berseragam tuh, orang berseragam. Kita kan mikirnya, wah gila, mahasiswa dihadapi TNI. Kemudian bisa dilihat kayaknya sudah beredar juga, ada Komcat, ada panggilan apel siaga untuk Komcat yang ada di, kemudian gue lihat bener nih, ini masih ada juga di sini di gadget gue ininya, panggilannya itu ada lampiran isinya kementerian Komcat ada di semua kementerian. Dan pada tanggal 11 Juni surat itu keluar, mereka diminta untuk apel siaga tanggal 12 Juni. Kan pertanyaannya, ini sipil dikomcatkan ya. Nah itu yang ngeri. Kayak zaman Pak Harto tuh dulu ada tuh kan. Kalau kita demo suka diamprokinnya juga sama sipil juga tuh. Gue lupa namanya apa nih. Bukan Komcat kalau zaman Pak Harto tuh. Bukan. Ternyata jadi ribuan TNI itu karena pakai seragamnya memang hijau. Ternyata mereka adalah sebagian ya paling tidak Komcat. Paling tidak lihat tentu saja gue tidak melakukan wawancara satu-satu. Tapi gue lihat dari surat itu. Dia memang dikerahkan untuk apel siaga judulnya. Untuk menghadapi mahasiswa jadi akhirnya. Enggak disebut untuk disebut, di suratnya sih enggak disebut, tapi ya ada apa dengan apel siaga itu kan kemudian gue cari lagi sebenarnya definisinya apa. Apel siaga itu kan untuk mengecek persiapan kalau ada ancaman. Sebenarnya itu gunanya. Ini ancaman apa tanggal 12 Juni? Yang bisa kita lihat hanya mahasiswa demonstrasi, tapi kan pertanyaannya adalah, loh, mahasiswa demonstrasi lo anggap ancaman buat pertahanan. Orang lagi bersuara loh, itu kan dilindungi konstitusi. Ya tapi tentu saja itu nggak kelihatan di suratnya. Tapi maksud gue adalah jangan-jangan kita memang mesti pertanyakan nih, karena yang gue lihat dari surat itu bukan sekedar konflik horizontalnya dengan mahasiswa, tapi kaget juga gue lihat fakta bahwa di semua kementerian itu ada Komcatnya. Jadi balik lagi ini apa ya? Apakah ini militerisasi? Sekali lagi kita nggak anti TNI, yang kita kritik adalah militerisasinya itu. Atau minimal, kalaupun mau ada militerisasi, ngomong di awal gitu. Rakyat, gue punya usulan nih. Kalau begini-begini, pakai militer ya, gitu. Yes. Terus dibahas di DPR. Kalau DPR setuju ya udah. Nah itu kan jadi pertanyaan selanjutnya. Kenapa kemudian ada 5 orang wafat? Jangan-jangan nggak tahu kalau pada saat mereka ngelamar jadi manajer koperasi ada pelatihan militernya. Kan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah tuh kalau gua nggak salah gajinya doang deh. Ya. Nggak, itu lo pernah lihat gak sih ada nggak nanti akan melakukan pelatihan militer atau pembekalan militer gitu? Gua nggak ngelihat sih, sama sekali nggak ngelihat. Dan ya artinya kan juga gitu ya, untuk pelatihan yang seperti itu mungkin kita aja kalau disuruh latihan kayak gitu kita juga gak kuat. Maksudnya pelatihan itu memang untuk orang-orang yang secara fisik sudah difilter berdasarkan kemampuan dia untuk melakukan latihan itu. Ini kan ada orang hamil. Iya tuh katanya ada yang melahirkan ya, bener ya? Ada yang melahirkan 1 orang. Serius? Yang hamil ada beberapa ya. Aduh kan ya maksudnya bahkan dari rekrutmennya itu aja kan harusnya mereka buka terus terang. Ini Anda akan menjalani ini, maka kesehatan Anda harus prima, misalnya begitu, kalau mau fair. Tapi fakta bahwa ternyata ada yang nggak kuat, ada yang ternyata hamil, kan jadi punya pertanyaan besar kita. Nah sebetulnya sih terbuka aja ya dari awal, maksud gue kalau memang ada beberapa kegiatan harus mengikuti latihan militer, tinggal disampaikan, DPR setujui jadi sah gitu, maksud gue jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di rakyat gitu. Ini maunya apa gitu kan. Kalau udah kayak gini kan jadi, dan ya disampaikan sih memang klarifikasi, cuma gak ada permintaan maaf ya setahu gue. Oh iya, dan klarifikasi kan artinya post factum ya. Udah kejadian baru minta maaf. Tapi gue setuju lo harusnya dari sebelum diumumkan secara terang. Pada kalaupun kita nggak tahu ya, tapi kan seharusnya yang gue lihat kan dasar hukumnya itu ada inpres begitu ya. Yang artinya memang nggak ada proses partisipasi. Tapi kan setidaknya ketika diumumkan, ya harus dijelaskan apa yang akan dihadapi. Kalau nggak salah ini skemanya sarjana penggerak pembangunan deh. Oke. Skemanya ini setahu gue, karena waktu berdebat sama teman dari Bakom itu ya. Sarjana penggerak pembangunan. SPPI istilahnya gitu. Yang mirip-mirip ABRI masuk desa. Iya. Oke. Tapi sebetulnya Bib di konstitusi itu diperbolehkan. Kalau bicara boleh atau enggak ya boleh-boleh aja. Memang ada pasal 30 tadi itu ya, TNI adalah alat negara di bidang pertahanan titik. Tapi memang ada pasal bahwa
pertahanan adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, jadi memang masalah ada atau tidaknya Komcat itu gue riset sedikit ya, di belahan dunia lain memang ada sih. Ada yang istilahnya wajib militer. Yes. Tapi ada juga yang model kayak kita. Jadi mereka cuma cadangan aja. Kalau nanti terjadi sesuatu mereka bisa dipanggil. Cadangan tuh bisa belakangan, bisa duluan. Iya. Nah itu dia. Tapi kan kita nggak jelas. Jadi undang-undang yang mengizinkan adanya Komcat tahun 2019 itu kita nggak ada yang tahu loh. Gue kebetulan tahu karena kelas kewarganegaraan gue kan memang biasanya ada kelas project. Mereka melakukan penelitian dan menemukan itu hampir nggak ada publikasi apapun. Tahu undang-undang itu jadi. Jadi dikaji lah sama mahasiswa gue. Itu aja maksudnya gue tahu kebetulan artinya tidak ada partisipasi. Bahwa ternyata kita punya skema yang namanya Komcat ini. Karena 2019 loh kan kita rame-ramenya baru setelah Pak Prabowo jadi presiden kan. 2019 itu Pak Prabowo baru jadi Menhan. Kita nggak mendeteksi itu. Baru terpakai kira-kira 2024 sampai ke sini gitu. Tapi ada anggapan juga yang mengatakan bahwa pendidikan terbaik itu masih pendidikan militer. Sehingga mungkin ada anggapan bahwa kalau itu kemudian diadopsi di sipil, akan muncullah kualitas-kualitas yang mumpuni juga gitu. Setuju nggak dengan itu? Nggak setuju. Okay. Menurut gue itu mitos yang dibangun oleh orang-orang yang menginginkan militerisasi. Kenapa begitu? Karena begini, kita kalau mengelola pendidikan tujuannya apa dulu nih? Kalau tujuannya untuk bikin orang pintar, dan gue selalu percaya, apalagi kita nih dosen ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu kan lahir dari skeptisisme, dari pertanyaan. Pak Henry, saya tidak setuju. Apa maksud Bapak? Itu kan harus dibiarkan kan. Nah, sementara dalam militer kan yang ingin diajarkan adalah kepatuhan. Jadi nggak boleh tuh. Bahkan, dan ini yang suka gue protes ke mahasiswa gue, sekarang mahasiswa banyak yang mohon izin bertanya Bu. Mohon izin bertanya. Terus dulu nggak pernah tuh ada izin-izin. Panahnya Pak gitu. Iya paling gitu ya. Maksudnya adab aja kan. Pak, saya misalnya dengan menunduk adab aja gitu. Sekarang tuh mulai masuk tuh cara-cara begitu. Nah sehingga sebenarnya, dan kalau kita lihat juga ya misalnya orang-orang yang sangat-sangat pintar, para penerima Nobel, memangnya mereka harus yang siap gitu, mohon izin bertanya, kan nggak begitu. Nah jadi sebenarnya gue punya kecurigaan, dan boleh aja kita diskusikan terus, namanya juga skeptisisme ya, bahwa militerisasi ini salah satunya digunakan untuk melahirkan warga-wargi yang patuh luar biasa. Jadi cara berpikirnya harus, pokoknya kalau komandan bilang apa, alias kalau sipil atasan bilang apa saja, ya udah ikut aja, nggak usah nanya dulu, nggak usah nanya tujuan, nggak usah minta partisipasi, top down. Dan kita pernah dalam situasi itu kan, apa kata kepala desa, apa kata RT, kita ikut gitu. Pernah begitu kan. Dan memang ya salah satu hal yang baik dari reformasi menurut gue itu sih, kita udah mulai terbuka. Nah sekarang Bim, so artinya ini harus dihentikan atau terbuka saja ke masyarakat sehingga dan proses seleksinya ya. Jadi pada saat masuk ini nih mau ada latihan militer, semi militer atau apa itulah. Anda dalam kondisi baik-baik saja atau tidak, sehat atau tidak. Tapi menurut gue yang paling penting, apapun hasilnya, ini adalah opsi. Anda boleh ikut dan Anda boleh tidak ikut tanpa mempengaruhi Anda bakal diterima atau tidak. Mesti gitu gak sih? Tapi katanya gak mungkin ya. Kalau gak ikut terus tetap bisa diterima, pasti banyak orang milih opsi gak ikut. Gitu. Tapi kan harusnya itu fair juga sih. Harusnya fair. Kalau menurut gue sih lebih mendasar lagi. Diberhentiin dulu, kemudian dievaluasi. Oke. Jadi maksudnya dievaluasi dan mungkin akan ketemu model kayak gitu atau model apapun. Tapi berhentiin dulu. Kita gak mau nih besok denger lagi 6 itu bukan cuma angka loh. Itu anaknya, nyawa itu. Orang tuanya, kekasihnya siapa gitu, nyawa gitu. Jadi mestinya di stop dulu, dievaluasi. Dan mungkin yang kepikir adalah itu satu, konsennya mesti tidak hanya tanda tangan. Kedua kan misalnya ada bantahan yang bilang, ya mereka bisa mundur nanti dulu. Satu, ada ketentuan mereka kalau mundur harus bayar.
Jadi gue kan verifikasi sama orang temen di Kementerian Koperasi. Kan ini apa kok mundur disuruh bayar? Dia bilang enggak, sebenarnya itu dulu gunanya adalah, makanya lagi-lagi dia tuh menurut dia ya, ini yang ngatur Kemenhan gitu. Karena menurut dia awalnya memang ada ketentuan itu karena ada juga model orang ikut training manajemen 1 bulan udah Terus dapat resign. keuntungan dia resign. Untuk mencegah itu dia bilang gitu. Kami nggak tahu kalau ternyata Kemenhan menerapkannya kok seperti itu sekali. Nah setelah itu juga kan kita juga mesti paham orang butuh kerja loh sekarang. Oh, iya. Kan makin banyak pengangguran. Jadi mereka juga seandainya tidak dikasih denda pun mereka pasti udahlah nggak apa-apa lah latihan militer sebulan misalnya begitu. Yang penting abis ini gue kerja. Kan pasti berpikirnya seperti itu. Jadi makanya gue sendiri nggak punya solusi konkretnya harus begini-begini. Tapi makanya berhentikan dulu. Kemudian evaluasi secara keseluruhan. Nah itu yang harus dilakukan. Tapi kalau memang ada arah ke sana gitu ya, ke Komcat, ke pertahanan keamanan, masuk di akal juga sih. Karena kan lo bayanginnya setiap kelurahan, setiap desa ada kooperasinya yang mengerti militer gitu ya. Terus setiap desa, setiap kelurahan ada dapur umumnya lewat MBG. Gitu gak sih lo ngebacanya? Ini emang arahnya ke sana nih kelihatannya gitu. Arahnya ke Ya pertahanan keamanan. pertahanan keamanan. Ya maksudnya jadi kan ke situ kan. Artinya ini sebenarnya program apa? Program pertahanan atau program untuk tujuan-tujuan ekonomi seperti yang selama ini kita duga gitu. Dengan segala perdebatannya ya, gue sendiri kurang setuju tidak setuju dengan model koperasi top down. Tapi oke, baiklah kalau itu dianggap program yang baik oleh pemerintah. Mari kita perdebatkan. Tapi jadi punya pertanyaan, ini dalam program ekonomi, program pemberdayaan desa atau program pertahanan? Kalau ternyata mereka bisa sembunyi jadi sayur-sayuran, terus bisa pakai senjata. Ya. Nggak nyambung. Nah tapi kalau top down sendiri itu sih gue bisa jawab. Karena di buku yang gue tulis itu Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo. Waktu itu kemewahannya Sumitro itu waktu. Dia bebas karena dia levelnya menteri. Dia mengkonsepkan sebuah program koperasi. Dia gak ada concern waktunya kapan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Karena dia menteri terserah presiden aja. Waktu itu Bung Karno sama Soeharto tuh presidennya. Kalau dia gak mau laksanakan ya udah. Tapi Prabowo, dia sebagai presiden nih sekarang, dia implementator. Memang kalau mau cepet, dia gak punya waktu lama untuk menunggu masyarakat sadar bahwa koperasi itu penting. Kan harusnya kan memang bottom up kan. Nah, supaya cepat terlaksana memang mau gak mau harus top down gitu. Cuma mungkin kata-kata top down itu terjemahkan macam-macam jadi akhirnya. Termasuk yang kemarin kejadian itu. Nah balik ke sini, jadi si Kementerian Koperasi ini fungsinya apa di pembentukan Koperasi Desa Merah Putih? Itu. Kalau ada Greenhouse, ada Kemenhan gitu, ada atau mereka kayak checklist aja. Oh ini udah jadi, ini jadi gitu. Koperasinya. Koperasinya. Iya, lebih banyak ke situ. Jadi tadi ya, kalau gue sih tetap nggak setuju dengan model top down itu koperasi. Tapi baiklah, artinya kalau memang itu yang mau dijalankan kan harusnya sebagai kebijakan dia dibuat dengan lebih menyeluruh. Maksudnya dengan tujuannya ini, maka cara mencapainya harus dengan tadi ya partisipasi dan lain sebagainya. Dan karena itu juga peran dari masing-masing stakeholder kan biasanya gitu ya bikin kebijakan ya. Harus di define termasuk nanti itu tadi Menteri Koperasi sebenarnya perannya apa. Nah kalau kita lihat sekarang ini pembentukan dan juga implementasi kebijakannya itu langsung lompat gitu. Pokoknya tujuannya ke sana biar cepat. Pakai Pak Prabowo kan tentu saja karena latar belakang dia militer, dia percaya bahwa militer itu bisa cepet jadi gitu, nggak usah pakai banyak omong, nggak usah pakai banyak partisipasi, nggak usah banyak transparan, pokoknya nyampe ke situ karena waktu saya cuma 5 tahun. Mungkin cara berpikirnya gitu. Nah itu yang bikin kekacauan di tengah-tengah, karena terjemahannya ya top downnya terlalu Instruksi, terlalu komando. Akhirnya itu yang terjadi. Dan sekali lagi kalau pertanyaan lo tadi, Menteri Koperasi jadi perannya apa ya? Kalau yang gue lihat sih persoalan kebadan hukumanan, maksudnya bentuk koperasinya itu saja. Karena kalau ternyata rekrutmen, jadi Inpres itu jelas
rekrutmen sama pelatihan memang diserahkan ke Kementerian Pertahanan. Aneh ya. Aneh banget. Jadi ya itulah. Dan yang gue dengar kan skemanya sampai ada yang membangun itu dengan PT Agrinas, membangun kantor-kantor atau toko-toko itu kan sebenarnya juga kemudian selain pakai skema dana desa juga ada bantuan-bantuan dari Bank Himbara misalnya. Jadi kan kita jadi makin bingung, ini banyak sekali stakeholdersnya. Iya. Gitu. Sebetulnya TNI dan rakyat itu sering bersatu ya, bahkan dan dulu juga waktu namanya ABRI ya ada ABRI masuk desa dan saling bahu-membahu gitu. Tapi memang yang dipertanyakan adalah kenapa kemudian hampir di setiap program pemerintah ini ada militerisasi, wabil khusus pelatihan militer. Sekali lagi saya dan Bibip tidak benci TNI. Sama sekali enggak. Tapi kita bertanya nih, kenapa sih harus begini terus dan tujuannya apa? Saran dari saya, nanti sebelum saya berikan Bibip waktu untuk mengutarakan juga sarannya apa. Tapi kalau saran dari saya terbuka aja dari awal. Bahwa perekrutan ini akan menjalani serangkaian seleksi. Salah satunya adalah pendidikan bela negara apapun itu namanya. Yang memang mengambil adaptasi kegiatan-kegiatan semi militer misalnya begitu. Mungkin kalau terbuka begitu juga orang akan mempertimbangkan dan secara mental dan fisik siap gitu. Saran dari Bib apa untuk hal ini? Ya saran saya sih karena udah ada yang meninggal ya. Maksudnya bayangkan kalau misalnya ada ospek di kampus meninggal pasti langsung ditindak semuanya, diinvestigasi. Nah saya membayangkan terhadap program ini meskipun ini program pemerintah karena sudah menyangkut nyawa manusia, treatmentnya harus sama. Jadi harus dievaluasi menyeluruh, dicari siapa yang bertanggung jawab, kemudian secara desain dipikirkan ulang. Mungkin salah satunya yang akan ketemu adalah tadi pengumuman secara transparan mungkin, bahkan termasuk kalau menurut saya harusnya sampai ke desain kebijakan ini sebenarnya apa, tujuannya apa, kenapa pakai PT Agrinas, kenapa pakai Kementerian Pertahanan, jelaskan aja. Ini kan nggak ada. Saya menemukan banyak data tadi setelah saya Cari-cari. riset dan bertanya pada kawan di Kementerian Koperasi yang ternyata loh ya ini Kementerian Pertahanan nih bukan kerjaan saya, jadi lempar-lemparan juga gitu. Nah ini kan bad governance sebenarnya ya, dan itu yang mesti dilakukan. Gitu deh, terima kasih ya. Semoga program-program pemerintah lebih lancar, lebih baik, tidak ada nyawa yang hilang tentunya, dan Indonesianya lebih maju dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya, Bib. Sama-sama.